Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sobat semua. Kembali di sini bersama Basi Story, channel road trip dan camping dengan mobil. Kali ini kami akan coba membahas tentang perjalanan darat dari Jakarta menuju Pekanbaru dengan mobil. Sebaiknya kita berangkat jam berapa? Terus di mana nih kita berhenti untuk bermalam? Dan daerah mana saja yang sebaiknya dihindari saat kondisi jalanan sudah gelap? Yuk ikuti review selengkapnya di video berikut. Kami biasanya berangkat dari Jakarta itu sebelum subuh, dengan harapan saat jam 6 pagi kami sudah bisa masuk kapal penyeberangan di Pelabuhan Merak. Nanti sholat subuhnya berhenti di rest area kilometer 43 yang masih sekitar 60 km sebelum keluar tol Merak. Terus karena sekarang untuk menyeberang kita harus beli tiket secara online, biasanya kami beli tiketnya setelah keluar dari tol Merak saja. Kenapa demikian? Karena kalau dipesan sebelumnya, takutnya kami terlambat sampai pelabuhan yang mengakibatkan tiket yang kami beli akan hangus. Sayang kan? Untuk tata cara pembelian tiket secara online ada di video kami sebelumnya. Linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Di masa pandemi ini, kami lebih memilih untuk naik ferry reguler saja. Kenapa? Karena ferry reguler rata-rata selalu ada di setiap jam penyeberangan. Dan ada 6 dermaga yang beroperasi sehingga antrian kendaraan juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan ferry eksekutif yang hanya 1 dermaga saja. Jadi, kita bisa langsung nih naik ke kapal penyeberangan. Pengalaman saat kami naik ferry eksekutif, kami harus mengantri sekitar 2 jam di pelabuhan untuk bisa naik ke kapal penyeberangan dengan antrian yang cukup lumayan. Sesampainya di Bakauheni, buat teman-teman yang ingin lewat lintas timur via tol Trans Sumatera, waktu tempuh pastinya akan lebih pendek. Jadi sekitar habis Isya, biasanya kami udah berada di Jambi. Sementara kalau lewat full lintas timur non-tol, sehabis Isya kami baru sampai Palembang. Karena kami sehabis Isya biasanya istirahat alias tidur malam. Jadi kami akan mencari pelataran masjid ataupun SPBU yang ada untuk menginap. Baik di Jambi ataupun Palembang, SPBU-nya aman untuk kita bermalam. Biasanya bermalam ditemani dengan truk-truk yang sedang beristirahat. Dari Jambi, di keesokan harinya kami akan melanjutkan perjalanan sampai ke Pekanbaru. Lama perjalanan sekitar 8 sampai 10 jam. Jadi jika jalan sehabis subuh, bisa sampai Pekanbaru saat asar. Sementara kalau malamnya kami nginap di Palembang, biasanya kami berhenti di Balilas untuk bermalam lagi. Dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru yang hanya tinggal 4 jam perjalanan. Saat melewati kota Palembang dan akan masuk ke arah Betung, sebisa mungkin hindari saat jam 2 siang ataupun menjelang maghrib. Karena biasanya di jam-jam tersebut, kondisi macetnya cukup parah. Kalau normal kita melintas hanya 10 menit, namun saat macet bisa 1 jam atau bahkan lebih. Capek kan kena macet? Sementara untuk daerah Sungai Lilin dan Bayung Lencir, sebisa mungkin jangan melintas di malam hari. Di rute ini banyak jalan berpunuk unta dan tikungan ganda, ditambah dengan kondisi jalan yang berlubang. Namun kondisi berlubang ini ternyata ada waktu-waktunya juga loh. Jadi saat kami melintas di bulan Januari,
kerusakan jalan itu mencapai 80%. Namun saat melintas di bulan Juni, kerusakan hanya 10% saja. Dan saat kami melintas kembali di bulan Agustus, kerusakannya sudah meningkat menjadi 20%. Yang masih kami belum tahu adalah kapan sih sebenarnya jalan rute ini diperbaiki, sehingga kami berharap saat melintas bisa 100% kondisi jalanan mulus. Sementara untuk teman-teman yang lewat lintas timur non-tol, sebisa mungkin hindari melewati perbatasan Lampung dan Sumsel di malam hari. Di sini kondisinya hutan karet gitu ya, dan agak sedikit rawan. Pengalaman kami saat melintas di sini, di siang hari saja, kami sempat pernah akan dipalak oleh oknum yang tidak dikenal. Oh, no. Jadi, sebisa mungkin hindari lewat rute ini saat kondisi sudah gelap, karena biasanya kondisi jalannya lebih sepi. Kecuali jika teman-teman konvoi beberapa mobil, mungkin bisa saling nge-backup ya. Jalanan paling mulus ada di Provinsi Jambi. Hanya saja tetap hati-hati, karena kondisi jalanan di sini adalah punuk unta, naik turun gitu. Memasuki perbatasan dengan Riau di Kemuning Indragiri Hilir, jalanannya agak sedikit rusak dan gak rata. Jalanan di sini umumnya cor-coran gitu, namun kondisinya rata-rata. Nanti ketemu lagi jalan yang agak rusak di sekitar Liri, Indragiri Hulu. Dan sebelum memasuki Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, itu juga sama, kondisi jalannya retak-retak. Setelah Pelalawan, kondisi jalanan sudah cukup mulus sampai ke kota Pekanbaru. Kami selalu memilih untuk beristirahat di malam hari dan tidak melanjutkan perjalanan dengan pertimbangan kondisi keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Karena saat tubuh sudah lelah, memang sebaiknya kita meminggirkan kendaraan dan mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Karena 1 detik saja kita meleng, akan sangat berbahaya baik untuk diri sendiri maupun orang lain yang ada di jalan. Oke, sekian dulu informasi dari kami. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hendak melakukan perjalanan darat dari Jakarta dan sekitarnya menuju Pekanbaru dengan mobil pribadi. Jika ada pertanyaan dan masukan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Semoga kita semua bisa selamat pergi dan pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.